Hai sahabat Tripiner, kamu pernah nggak merasa gini? Dulu waktu kecil, tiap hari ada aja yang ngajak main. Waktu remaja, punya banyak teman ngobrol, nongkrong, atau sekadar tukar cerita. Tapi makin dewasa, lingkaranmu makin kecil, grup chat makin sepi, dan hari-hari terasa makin sunyi, meski kamu nggak benar-benar sendiri. Kenapa bisa begitu? Apa kita yang berubah? Atau dunia yang menjauh? Hari ini, Tripin mau ajak kamu menyelami rahasia sepi dalam kedewasaan. Dan ternyata, ini bukan cuma soal perasaan, tapi ada penjelasan yang logis dan alami. Pertama, prioritas berubah. Waktu jadi mahal. Saat kecil dan remaja, waktu kita masih longgar. Main ke rumah teman, gampang. Nongkrong sampai malam, bisa. Tapi saat dewasa, ada pekerjaan, tagihan, keluarga, tanggung jawab. Waktu buat diri sendiri aja kadang susah. Apalagi buat bersosialisasi. Sebuah studi dari University of Kansas menunjukkan bahwa interaksi sosial seseorang mulai menurun setelah usia 25 tahun. Bukan karena mereka menjauh dari kehidupan sosial, tapi karena waktu dan energi makin terbagi untuk hal-hal penting lainnya. Kedua, kita jadi lebih selektif memilih teman. Saat dewasa, kita lebih hati-hati dalam berteman. Nggak semua orang bisa dipercaya, tapi itu bukan berarti kita kesepian. Kita hanya lebih sadar siapa yang benar-benar penting. Kita lebih peduli pada kualitas hubungan, bukan kuantitas. Itu sebabnya, teman kita nggak sebanyak dulu. Dalam psikologi, ini disebut socio-emotional selectivity theory, yaitu kecenderungan alami manusia untuk mengurangi jumlah hubungan sosial dan lebih fokus pada hubungan yang bermakna saat usia bertambah. Ketiga, semua orang sibuk dengan jalannya masing-masing. Kamu sibuk kerja, temanmu sibuk urus anak, yang lain pindah kota. Dan tanpa disadari, kita mulai menjauh. Bukan karena tidak peduli, tapi karena realita hidup memaksa kita ke jalur masing-masing. Dulu kamu bisa video call tiap malam, dan kita ikut bergerak. Sekarang, saling balas chat aja butuh 2 hari. Tapi, itu bukan salah siapa-siapa. Hidup memang berjalan, semua dipendam sendiri. Sebuah survei global tentang hubungan sosial menunjukkan bahwa kedekatan antar teman lama sangat sering tergerus oleh perubahan fase hidup, terutama ketika karier, keluarga, dan tempat tinggal mulai berbeda. Keempat, kita takut terlalu terbuka. Saat dewasa, kita mulai menyimpan banyak hal. Masalah pribadi, luka batin, beban hidup. Sayangnya, semakin dewasa, semakin jarang kita merasa bisa membuka diri sepenuhnya. Bukan karena nggak ada yang bisa diajak bicara, tapi karena kita takut tidak dimengerti. Akhirnya, kita memilih diam dan merasa sendiri. Padahal, mungkin banyak orang di luar sana merasakan hal yang sama. Riset dari Harvard University selama 75 tahun menunjukkan bahwa kualitas hubungan yang dalam, jujur, dan saling mendukung punya pengaruh besar pada kebahagiaan. Kelima, tapi sepi itu tidak selalu buruk. Sepi bisa jadi tempat kita menyembuhkan luka, menata ulang arah hidup, mengenal diri lebih dalam. Kamu nggak gagal hanya karena temanmu sedikit. Kamu tidak sendiri hanya karena hari-harimu sepi. Ada orang yang benar-benar tenang hidupnya setelah menjauh dari keramaian. Ada yang justru menemukan makna setelah tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan. Karena saat itulah dia mulai belajar mengandalkan dirinya sendiri. Psikolog kontemporer menyebutkan bahwa kesendirian yang dipilih secara sadar atau solitude bisa berdampak positif bagi kesehatan mental, kreativitas, dan kedewasaan emosional. Sahabat Tripina, semakin dewasa, kita memang akan menghadapi lebih banyak sunyi. Tapi bukan berarti kita harus kalah oleh rasa sepi. Memang sering datang dengan keheningan. Yang penting bukan seberapa banyak orang di sekelilingmu, tapi seberapa dalam kamu terhubung dengan dirimu sendiri. Satu konten ini bisa jadi pelukan sunyi untuk hatinya. Kalau kamu merasa sepi, bukan berarti kamu lemah. Mungkin itu pertanda kamu sedang tumbuh dan pertumbuhan. Kalau kamu merasa konten ini menyentuh, bagikan ke temanmu yang mungkin sedang memendam rasa yang sama. Karena bisa jadi. Sampai ketemu lagi bersama Tripin. Karena hidup bukan soal ramai, tapi soal makna yang tersembunyi di balik sepi.